Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Kota Inovasi Tepung Daun Katuk sebagai cemilan untuk generasi Gen Z. Untuk bab 1 akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Ika. Latar belakang yang melatari kota ini yaitu Indonesia merupakan negara sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau. Jumlah pulau yang banyak ini secara geografis terletak di kawasan strategis yang memberikan kelayakan tersendiri bagi negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia, khususnya kalangan anak remaja, sering mengkonsumsi makanan yang mengandung lemaknya. Misalnya seperti telur gulung, cilok, dan makanan yang lain-lain. Salah satu hal untuk mengatasinya yaitu membuat camilan yang sehat. Maka dari itu, kita memperkenalkan cookies dari daun katu agar dapat meningkatkan gizi dari anak remaja tersebut serta bahan yang dibuat tidak terbuat dari bahan kimia. Katu atau Surapus almeri merupakan salah satu jenis tumbuhan dari famili Euphorbiaceae yang merupakan tumbuhan sayuran. Hayati et al. 2016. Dan katu dikenal dengan salah satu jenis sayuran yang memiliki khasiat jika dikonsumsi. Tetapi banyak orang yang tidak tahu cara mengolah daun katu. Secara konvensional, daun katu hanya dikonsumsi sebagai sayuran biasa, tanpa adanya modifikasi yang menarik. Menjadikan daun katu sebagai makanan ringan atau kue kering bisa jadi menarik pasar secara cepat, tapi juga bisa tidak. Daun katu di Indonesia memang sudah berkembang dengan baik. Salah satunya di Kabupaten Jember, terdapat daun katu dengan harga yang terjangkau. Daun katu mengandung hampir 7% protein dan 19 serat kasar, vitamin K, previtamin A, beta karotin, vitamin B dan C. Selain itu, daun katu juga mengandung mineral antara lain kalsium 2,8%, zat besi, kalium, fosfor, dan magnesium. Berdasarkan manfaat dari daun katu dan tingginya tingkat konsumsi cookies, penelitian tertarik untuk membuat olahan berupa cookies dari daun katu tersebut sebagai camilan sehat. Cookies adalah salah satu jenis kue yang memiliki adonan lunak, renyah, dan bila dipatahkan tampak bertekstur yang kurang padat. Cookies merupakan makanan praktis dan bisa digunakan untuk camilan serta cukup populer, yang memiliki umur simpan yang cukup panjang. Cookies dapat menjadi produk pangan yang dimanfaatkan sebagai media untuk memenuhi manusia. Ghazali et al. 2013. Rumusan masalahnya. Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah tersebut sebagai berikut. Pertama, apa manfaat produk yang dibuat? Kedua, bagaimana cara peluang usaha dari membuat produk cookies dan katu tersebut? Yang ketiga, bagaimana strategi yang digunakan dalam pemasaran pada produk tersebut? Yang kedua, tujuan program. Pertama, meminimalisir camilan yang mengandung lemak karena bahan yang digunakan alami yaitu daun katu. Dua, agar daun katu dapat dimanfaatkan membuat makanan atau camilan yang sehat. Tiga, dalam produk harus membuat strategi yang sesuai agar produk yang dibuat dapat diminati masyarakat, khususnya anak remaja. Luaran program. Luaran yang akan dicapai dalam usaha ini adalah menciptakan jiwa kewirausahaan serta sebagai peluang usaha kecil bagi kaum milenial khususnya mahasiswa. Dengan memproduksi cookies ini dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa serta menemukan hasil karya yang bermanfaat. Dengan adanya produk ini diharapkan mahasiswa dapat menjadikan produk cookies dan katu yang terbuat dari bahan alami yang dapat dikonsumsi kalangan masyarakat sehingga laris di pasaran serta menarik perhatian generasi milenial yang mengalami sering konsumsi camilan yang banyak lemaknya. Manfaat program tersebut yaitu pertama, meminimalisir dan mencegah mengkonsumsi banyak camilan yang mengandung lemak. Dua, melatih mahasiswa agar mempunyai jiwa kewirausahaan serta dapat membuat produk dari bahan alami yang belum tentu orang tahu dapat digunakan sebagai camilan. Tiga, memberikan produk yang kreatif dan inovatif sebagai salah satu alternatif baru kepada kaum milenial
dengan bertahan dasar alami, yaitu daun katuk yang memiliki banyak manfaat. Bab 2 yaitu gambaran umum produk. Deskripsi produk atau dari produk kami yaitu daun kotak, daun katuk biasanya itu di daerah Jember kurang banyak dimanfaatkan. Jadi kami mengolah daun katuk sebagai tepung untuk camilan yang bergizi untuk kaum Gen Z atau kaum milenial. Karena daun katuk banyak mengandung antioksidan baik bagi untuk tubuh, mencegah sembelit, meningkatkan imun tubuh, dan masih banyak lagi manfaat dari daun katuk. Produk camilan kotak dari produk kami memiliki desain produk yaitu seperti gambar ini. Kenapa kita mengambil desain produk seperti gambar ini? Karena kita memasarkan produk kami untuk khalayak, untuk semua masyarakat, khususnya untuk masyarakat Gen Z. Karena dilihat dari desain, kita menggunakan kartun atau imajinasi cookies biar para kaum remaja bisa mengingat atau menghafal produk kami. Yang selanjutnya untuk kemasan belum saya cantumkan karena masih proses pengeditan. Kemasan yang akan kami buat yaitu menggunakan standing pouch, yaitu yang bisa dibuka tutup, karena semisal kita memakan produk dan produknya masih tersisa, nanti kita bisa memakannya lain waktu, dan itu manfaatnya bisa camilannya itu bisa tetap renyah dan tidak berceceran kemana-mana. Untuk peluang pasar, kita akan memasarkan produk kami yaitu pada kalangan pelajar, mahasiswa, atau masyarakat umum. Untuk analisis pesaing PMC seperti pada gambar, untuk key partner kita bekerjasama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tingkat Nasional, Polyjemart, toko swalayan, Popma Berdikari, event organizer untuk bazar atau pameran. Untuk aktivitas yaitu pembelian bahan baku, pembelian cookies, promosi dan pemasaran. Untuk resource yaitu sumber daya manusia atau tim pembuat produk cookies. Kedua, bahan baku pembuat cookies. Ketiga, peralatan yang menunjang dari proses produksi sampai ke pemasaran. Untuk cost struktur yaitu biaya habis pakai dan peralatan, biaya transportasi, biaya sewa dan jasa, biaya lain-lain penunjang produk pemasaran. Untuk flow proportion yaitu cookies dengan rasa yang unik, yang sehat dan bergizi bagi tubuh, memiliki bentuk dan topping yang beraneka macam, desain menarik, dan kemasan praktis. Customer relationship yaitu memberikan potongan harga dengan syarat atau pembelian tertentu. Channelnya kita akan memasarkan di media sosial seperti Instagram, Twitter, atau WhatsApp, dan juga kita memasarkan pada bazar atau CFD. Customer segmen yaitu pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja, atau kantoran. Untuk revenue stream yaitu penjualan cookies. Untuk pemasaran terdapat 4 bauran yang disebut 4P. Pertama, produk. Untuk produk ini untuk produk kotak kami yaitu beda dari produk cookies pada umumnya. Untuk produk kami kita menggunakan bentuk-bentuk yang unik. Kemudian kita menggunakan topping-topping seperti keju, seperti coklat, dan masih banyak lagi. Yang kedua, penempatan. Untuk penempatan kita akan menempatkan produk-produk kami di
di dekat contohnya di Jalan Jawa atau di dekat UNES, karena di situ banyak masyarakat yang lalu lalang sehingga kita dapat memasarkan produk kami dengan mudah. Selanjutnya kita akan mempromosikan ke mahasiswa-mahasiswa langsung, seperti kita ini loh produk kami gitu, atau memberikan poster satu persatu. Kemudian untuk analisis ekonomi usaha. Untuk ekonomi analisis usaha, untuk harga pokok produksi kita menghasilkan Rp12.866 dan kita akan menjual produk kami dengan harga Rp15.000 per buah. Untuk hasil penjualan kita dari harga 15.000 dengan satu kali pembuatan kami dapat menghasilkan 300 buah, kita menghasilkan omset 4.500.000. Dan B per ration kita mendapatkan 1/1,16, artinya produk yang kami buat sudah layak untuk diusahakan. Bab ketiga. Pada pembuatan produk cookies ini kita menggunakan bahan yang meliputi tepung terigu protein rendah, kemudian margarin, gula halus, daun katuk, telur, garam halus, pewarna makanan, serta topping. Proses pembuatannya yaitu dengan pertama-tama yaitu daun katuk dikocok dengan margarin, gula halus, kuning telur, dan garam menggunakan mixer hingga menghasilkan tekstur yang halus. Kemudian selanjutnya campurkan tepung terigu dan daun katuk yang sebelumnya telah dihaluskan namun sedikit bertekstur. Kemudian masukkan campuran tepung dan daun katuk ke dalam kocokan margarin, lalu tambahkan pewarna makanan. Aduk menggunakan sendok kayu hingga bahan tercampur rata. Selanjutnya, giling adonan kira-kira setebal setengah sentimeter. Bentuk hingga adonan habis. Taruh di atas loyang lalu diberi berbagai macam topping. Kemudian panggang selama 25 menit. Tahapan pemasaran. Strategi yang dilakukan dalam memasarkan produk kotak adalah melalui penjualan secara langsung atau offline shop dan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi. Kemudian penjualan secara tidak langsung atau offline, yaitu dengan melalui WhatsApp atau Instagram. Ini adalah anggaran biaya kita, yaitu sejumlah Rp3.860.000. Mungkin ada yang ditanyakan? Kan pada produk Anda itu kan disebutkan berbeda dengan produk cookies yang pada umumnya. Terus apa yang membedakan produk cookies Anda itu dengan cookies-cookies yang lainnya selain dari segi bentuk dan topping yang Anda berikan? Yang membedakan produk kami dengan produk yang lainnya selain topping sama bentuk. Produk kami menggunakan bahan dasar tepung daun katuk.
tepung daun katuk banyak manfaatnya untuk tubuh, yaitu kaya akan vitamin dan juga banyak kandungan lah bagi tubuh. Nah, yang membedakan dari produk kami dari bahan baku dan juga rasanya pasti agak berbeda dari produk yang lain. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kan dalam satu kemasan itu kan katanya dimasukkan ke dalam standing pouch. Nah, itu satu standing pouch itu kira-kira diisi produk cookies itu sebanyak berapa pieces atau dalam bentuk ya gram-gramannya itu berapa? Untuk satu standing pouch itu terdapat sekitar 3 sampai 5 pieces. Ukurannya standing pouch-nya 9. Ya, agak lumayan besar ukurannya cookiesnya. Udah. Sekian presentasi produk dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.